kok bisa kepikiran gabung asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia? Oh ya, jadi gimana ceritanya tuh? Ya, jadi waktu itu kan gini, saya jualan di Pasar Enjo Pisangan Lama 2. Ya. Iya kan? Nah, karena kan memang di pasar ini kan ada banyak permasalahan. Iya. Gitu. Iya. Iya kan? Nah, saya diajaklah oleh salah satu pendiri namanya Pak Hasan. Waktu itu ketua Kopas Pasar Enjo gitu. Jadi pendirinya APSI ini ya tokoh-tokoh pedagang gitu, terutama di DKI Jakarta gitu kan. Gitu. Orang lapangan juga ya? Orang lapangan juga gitu. Saya diajak lah kan, APSI itu badan hukumnya April 2004. Saya bergabung Mei 2004 gitu ceritanya. Wah, karena ini membantu banyak orang nih, ya saya semangat. Disitulah saya ya kan itu aktif di Asosiasi Pedagang Pasar gitu loh, ya kan. Terus akhirnya itu tadi sampai sekarang lah gitu kan kira-kira. Nah, awal mulanya ini dibentuk untuk apa, Pak? APPS ini. Nah, jadi APPS ini dibentuk itu memang untuk gini, tujuannya adalah bagaimana supaya pedagang itu punya bargain, punya posisi tawar. Nah, kalau sendiri saja kan juga susah ngelawan kebijakan yang nggak berpihak, iya kan? Ya, akhirnya ya teman-teman tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh pedagang ini membuat satu perkumpulan lah namanya Asosiasi Pedagang Pasar itu untuk itu tadi, supaya apa? Dengan bersama-sama, dengan terorganisir itu mempunyai posisi tawar yang baik. Dalam rangka apa? Untuk mengadvokasi, untuk membela teman-teman pedagang. Gitu. Waktu itu masalahnya apa? Masih sama, Pak? Apa sewa lahan atau masalah? Enggak, jadi masalah kenaikan retribusi lah gitu. Jadi ya iuran pengelolaan pasar, IPP dan lain sebagainya, ada istilah yang sepadan dengan itu, tapi intinya retribusi. Ada masalah waktu itu menjamurnya retail modern. Makanya kita pernah punya program waktu itu. Jadi tolak hyper, super dan minimart gitu. Waktu itu. Karena memang mereka raksasa. Kita kecil-kecil, bos, iya kan? Nah, gimana? Karena kita kecil-kecil, kita agak susah itu, ya akhirnya ya kita lawan lah, ya kan? Gitu ceritanya gitu. Nah, ini kan perlu bersatu, bos. Kalau sendiri ya mana didengar, bersatu aja atau kumpul banyak aja nggak didengar juga. Ada peraturan yang mengatur tentang zonasi itu nggak dijalankan, ya kan susah. Sementara kita dipungutin retribusi. Ya jadi gitu. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian menjadikan bahwa APSI ini berjuang di rel lebih ke advokasi memang gitu. Berarti awalnya pedagang di tingkat kota Jakarta Timur atau? Enggak, memang waktu berdirinya itu ingin bahwa APSI ini menjadi seluruh Indonesia. Gitu. Bahwa itu tercipta di Jatinegara itu di Jakarta ini persoalan lain. Tapi di Munas pertama 2004 bulan Oktober kalau tidak salah, bulan Oktober apa September ya, antara bulan itu gitu kan, apa Agustus ya, antara Agustus bulan Oktober saya agak lupa bulannya, di 2024 kita mengadakan musyawarah nasional pertama. Itu berapa anggotanya waktu itu? Waktu itu kita karena pembentukan masih ini itu anggotanya ada 2000-an lah gitu. Nah, waktu itu? Iya. Waktu itu? Iya. Udah seluruh Indonesia gitu, Pak? Kita itu ada, saya lupa ya, tapi ada dari Bali, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan, ada dari sudah terbentuk. Jadi pergerakannya memang udah lama ya? Loh iya. Jadi kan karena punya jaringan misalnya misalnya ketua pusat koperasi pasar misalnya Bengkulu gitulah, itu kita ajak untuk bergabung. Terus misalnya yang Jawa Tengah gitu tokoh, jadi memang kita sudah punya jaringan gitu. Jadi waktu itu ada tokoh Pasar Johar yang namanya Pak Rahman gitu kan, misalnya itu yang Jawa Tengah ya itu. Nah, itu kita ajak bergabung. Sehingga apa? Kita undang mereka untuk yuk mari kita bangun APSI bersama-sama gitu. Kita buatlah musyawarah nasional pertama waktu itu. Gitu.
Gitu. Jadi, nah saya sebagai supporter aja. Keputusannya waktu itu apa, Pak? Ingat nggak? Munas itu. Munas itu. Apa yang dihasilin? Itu memilih ketua umum dan membentuk kepengurusan. Pertama kalinya ya. Karena baru pertama kali. Iya. Oke. Terus menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu. Karena kan waktu di awal itu kan oke, kita berdirian, tapi kan kita mau besarkan. Oleh karena itu ini kan kalau misalnya kita rekrut keanggotaan dulu baru ini ya kan agak lama juga benar. Siapa nanti yang akan sosialisasi di daerah-daerah itu kan? Maka kemudian dibuatlah misalnya si yang kita kenal itu sebagai PIC atau sebagai caretaker yang mensosialisasikan gitu. Itu. Nah, manfaatnya apa, Pak? Waktu itu maksudnya apa yang pengen ya selain untuk melawan tadi, Pak? Manfaatnya apa? Atau ada iurannya nggak? Atau seluruh pedagang pasar otomatis bisa masuk? Atau harus daftar, harus bayar? Gimana? Iya, jadi begini, Pak. Dulu kita itu, dan sebenarnya sampai sekarang, itu menerapkan sistem keanggotaan terbuka. Keanggotaan terbuka itu maksudnya adalah ya semua pedagang kita anggap sebagai anggota. Kenapa? Misalnya, ketika ada masalah di pasar, walaupun yang menyatakan bergabung dengan APSI itu 10, yang kita advokasi itu hanya 10 orang atau semua pedagang? Semuanya, Pak? Semuanya, iya itu. Gitu. Iya. Jadi karena dia bukan anggota nggak kita advokasi, nggak gitu ya? Nggak gitu, nggak bisa dong. Karena kita nggak mengadvokasi individu, kita mengadvokasi statusnya pedagang, gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya perjuangan terhadap retribusi, perjuangan terhadap permajaan, perjuangan itu ya semuanya kita advokasi, gitu. Iuran, Pak? Nah, iuran tidak perlu atau belum pernah ada iuran di APSI, gitu. Ya pernah lah ada. Bukan pernah ya, tapi intinya gini, jadi ada sebagian itu yang karena satu kegiatan itu jadi mengumpulkan bukan iuran yaitu apa itu? Sumbangan. Ya sumbangan sukarela lah gitu. Kadang dikolek-kolek gitu. Kadang ada yang ya sudah setiap bulan untuk kas untuk nanti kalau ada kegiatan-kegiatan ada, tapi secara ini di pusat itu belum pernah memungut iuran lah dari anggota gitu. Gitu. Nah ini kan masalahnya banyak ya, Pak, pedagang pasar ini. Iya. Apalagi yang Bapak perjuangin dari 2004 sekarang makin masif nih, Pak. Iya. Yang Bapak lawan. Pemerintahan berganti nih, Pak. Iya. Apa yang APSI harapan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap pedagang pasar tradisional? Apalagi Pak Prabowo kan pernah di APSI ya, Pak. Iya. Mengampu APSI. Iya. Gimana, Pak? Jadi gini, kalau harapan terhadap pemerintahan baru tentu kita berharap pemerintahan ini bisa mewujudkan cita-cita yang dijanjikan misalnya selama dalam kampanye. Dan memang Pak Prabowo ini orang yang sebenarnya concern terhadap terhadap permasalahan bangsa gitu kan. Makanya beliau concern terhadap food estate, ketahanan pangan dan lain sebagainya lah gitu. Nah, APSI ini kami berharap kami bisa memberikan kontribusi juga terhadap negara, karena selama ini juga kami memberikan kontribusi terhadap negara melalui apa? Retribusi gitu kira-kira. Ya walaupun ada juga pedagang yang nakal-nakal yang tunggu nunggak-nunggak dan lain sebagainya, tapi kan secara umum kan ada pendapatan di sana. Pendapatan daerah atau karena ini dibangun oleh daerah ya, jadi pendapatan daerah dari retribusi itu gitu. Jadi APSI ingin memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga, dalam melancarkan distribusi supaya masyarakat itu mudah mengakses itu membeli barang-barang kebutuhan gitu, terutama kebutuhan pokok dan lain sebagainya gitu. Jadi APSI ingin berkontribusi di sana. Gitu. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Sekarang kan pilihan balik ke warga ya, Pak? Iya. Kami, kita mau belanja di mana balik ke masing-masing ya, Pak? Iya. Kenapa
kami harus belanja di pasar tradisional. Kira-kira gitu. Oh ya, jadi gini, di pasar tradisional itu yang saat ini itu masih lebih murah untuk produk-produk segar. Oh, oke. Daripada di retail-retail modern atau di tempat lain. Boleh dicek. Sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Gitu. Walaupun ya kualitasnya juga variatif. Kalau di tempat-tempat lain itu kan kadang memang mensyaratkan kualitas tertentu untuk bisa masuk atau dijual di sana. Sementara kalau di pasar itu kan ya dari mulai yang ya kan grade C gitu kan sampai grade A lah gitu kan kira-kira begitu. Tapi masih lebih murah. Kalau dari sisi harga gitu. Ya memang sedikit agak yang ini juga mesti berubah dari sisi pedagang adalah cara mereka menjual. Jadi masih konvensional seperti dulu kebanyakan gitu. Gitu. Jadi belum ada yang maksudnya belum banyak yang kemudian mendisplay barangnya itu supaya kemasan berarti ya Pak? Tampak bagus. Okay. Menata barangnya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang agak semrawut lah ketika penataannya lah gitu-gitu. Nah, itu perlu itu kan gitu. Nah, terus memang dari sisi pasarnya, pengelolaan pasarnya ya memang harus ada beberapa perubahan, beberapa perbaikan gitu. Terutama itu tadi. Jadi masalah parkir, masalah kebersihan ya kan. Terus misalnya gimana cara menanggulangi kebocoran atau supaya nggak becek dan lain sebagainya gitu untuk pasar-pasar tertentu. Terus masalah akses gitu, akses menuju pasar itu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang masih ada banyak PR. Nah, itulah yang APSI ingin membantu pemerintah dalam rangka itu tadi. Ya, setidaknya dilibatkan ya Pak. Betul, iya. Ketika pasar pengen direnov, direvitalisasi, ya diajak ngobrol gitu ya. Jangan ketika ada masalah berjuang sendiri gitu ya Pak. Iya, iya. Oke. Gitu. Karena ya jujur ya Pak, ya yang tadi Bapak omongin itu soal akses, soal parkir yang kita itu bikin mungkin enggan gitu ke pasar tradisional. Mudah-mudahan didengar nih Pak. Obrolan kita masih akan berlanjut soal pasar tradisional ini karena banyak problem yang harus dipikirkan seluruh pihak nih Pak, stakeholder. Karena pasar kan bukan pedagang pasar nih yang mendirikan. Ada pemerintah daerah masing-masing gitu ya, ada Pemprov dan pemerintah pusat harus punya kebijakan untuk bersikap kepada pedagang pasar nih Pak. Kalau tidak bisa menguntungkan, setidaknya jangan merugikan gitu ya Pak. Bikin aturan yang bermanfaat lah kira-kira. Demikian Sobat WK dan Tribun Tangerang.